Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan kegiatan pengabdian kami yang berjudul pengembangan jaringan air bersih Tirta Lestari Dusun Kaliapak, Kecamatan Samikali, Kabupaten Kulon Progo. Target pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di situ dituliskan 100% masyarakat mampu mengakses air. 100% ini dirincikan dengan 85% dapat mengakses air dengan debit standar minimum yaitu 60 liter per orang per hari, dan 15%-nya cukup memenuhi kebutuhan dasar 15 liter per orang per hari. Nah, untuk mewujudkan target ini, pemerintah melakukan beberapa program melalui PDAM dan PU, Dinas PU. Nah, di Dinas PU itu sendiri terdapat program yang dinamakan dengan PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini khususnya digalakkan di daerah-daerah yang memang tidak terlayani oleh jaringan pipa dari PDAM. Tetapi program PAMSIMAS ini didapatkan masyarakat kurang optimal karena dukungan dari pemerintah itu dirasa kurang akses syarat. Selain itu, permasalahan yang lainnya adalah PAMSIMAS ini tidak meng-cover semua daerah. Jadi ada beberapa daerah yang tidak bisa terlayani oleh jaringan dari PAMSIMAS. Nah, daerah-daerah yang tidak terlayani oleh PAMSIMAS secara mandiri mendirikan SPAMDES atau sistem penyediaan air minum pedesaan melalui dana masyarakat ataupun bantuan desa. Karena SPAMDES ini secara swadaya didirikan oleh masyarakat, SDM-nya juga bervariasi, tidak merata. Ada yang cukup mumpuni, ada juga yang memang butuh peningkatan kapasitas secara intensif. Nah, permasalahan ini juga ditemukan di PAMSIMAS dan di SPAMDES. Nah, SPAMDES dan PAMSIMAS bisa ada di beberapa lokasi di Provinsi Yogyakarta. Di sini kami fokus di Dusun Kaliapak, Banjarsari, Kecamatan Samikalo. Nah, Kecamatan Samikalo ini adalah daerah yang memiliki cadangan air tanah paling sedikit di Provinsi Yogyakarta, sekitar 1,3 juta meter kubik per tahun air tanahnya. Jika dibandingkan dengan Nanggulan itu sekitar 10 juta meter kubik per tahun, jadi hampir 10 kali lipatnya. Peta ini kami dapatkan dari Hendrayana di jurnal Geomedia. Nah, dari sini maka kami fokus di Kecamatan Samikalo, Kulon Progo. Permasalahan yang ada di lokasi pengabdian ini secara garis besar tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sudah kami paparkan sebelumnya. Jadi ada potensi kekeringan, kemudian topografi yang bervariasi sehingga pembangunan jaringan pemipaan yang sulit, tidak terlayani PDAM dan PAMSIMAS. Jadi di sini ada kelompok swadaya masyarakat yang dinamakan dengan Tirta Lestari. Jadi kami bekerja sama dengan Tirta Lestari untuk melakukan kegiatan pengabdian. Nah, kami fokus di dua permasalahan terakhir, yaitu sumber air yang tidak cukup pada musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau, warga harus secara bergantian menggunakan air. Jadi jaringan airnya tidak mampu melayani 24 jam. Satu hari full tidak mampu, jadi harus bergantian. Dan ada beberapa kerusakan infrastruktur di beberapa lokasi. Nah, oleh karena itu kami membantu warga dalam rangka mengembangkan jaringan air bersih untuk meningkatkan pelayanan SPAMDES khususnya di Dusun Kaliapak, Banjarsari. Nah, warga berencana untuk membangun sumber air baru, dan di sini kami mendampingi warga untuk melakukan pembangunan jaringan baru dan sumber air baru. Dalam mewujudkan kegiatan pengabdian ini, ada beberapa tahapan kegiatan yang kami lakukan, yaitu kami melakukan pengumpulan data dulu, kemudian melakukan beberapa kajian. Nah, dalam pengumpulan data kami lakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pengelola SPAMDES. Ini adalah salah satu pengelola Okam Tirta Lestari. Kemudian kami melakukan survei jaringan untuk mengetahui elevasi titik-titik penting yang ada di jaringan SPAMDES ini. Kemudian mengukur debit
sumber air dan juga mencatat data pelanggan penggunaan airnya. Yang terakhir, penentuan lokasi sumber air baru. Penentuan lokasi ini didasarkan pada rekomendasi dari masyarakat. Jadi masyarakat sudah memiliki lokasi yang akan dibangun sumber air baru. Ini beberapa dokumentasinya, dan dalam pelaksanaannya kami melakukan beberapa kajian. Yang pertama, mengkaji bagaimana ketersediaan air. Apakah air di sumber air itu sudah cukup mampu melayani kebutuhan masyarakat, kemudian dari segi tinggi energinya mampu sampai ke warga atau tidak. Jadi kami kaji hidrolika jaringannya, kemudian melaksanakan pembangunan penangkap mata air, reservoir, pompa, instalasi listrik, dan jaringan. Nah, ini adalah jaringan tipe existing yang sudah kami buat dan kami buat dalam bentuk peta. Nah, di sini ada jaringan tipe existing dan rencana pengembangan. Warna biru dan merah ini adalah jaringan yang lama. Nah, kemudian yang baru adalah yang ini, ada titik hijau, ini adalah sumber air yang baru. Sumber air yang baru di sini diharapkan mampu menambah atau meningkatkan pelayanan dari Spamdes Tirta Lestari. Ini adalah foto sumber mata airnya dan reservoirnya. Ada sebelumnya ada 2 sumber air, yang titik hitam ini ada 2 sumber air, kemudian nantinya ditambah 1 sumber air lagi. Kajian yang pertama ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa kami, Ihsan, pada tahun 2022. Kami meneliti bagaimana volume ketersediaan airnya dari sumber air tanah dan bagaimana debit pemakaiannya. Apakah dari debit sumber air mampu mencukupi debit pemakaian atau tidak. Nah, debit sumber air kami peroleh dari data pompa. Ini karena kami kesulitan untuk melakukan pengukuran secara langsung, dan sumber yang kedua kami lakukan secara langsung dengan cara mengukur debitnya. Kemudian kami bandingkan dengan debit pemakaian ini dari data meteran air di SR atau sambungan rumah. Nah, kami bandingkan antara data SR dan data pompa. Semestinya air yang dipompa dan air yang diterima oleh warga itu sama, tapi ternyata ada selisih sekitar 37%, dan ini diindikasikan adanya kebocoran. Kebocoran ini bisa jadi kemungkinan karena kerusakan infrastruktur. Nah, jadi kami mencoba melakukan beberapa skenario selanjutnya dengan mengakomodir kebocoran 37% ini. Nah, dari analisis yang kami dapatkan, kami peroleh bahwa ini adalah posisi sekarang dengan jumlah pelanggan 71, lalu kami lakukan prediksi peningkatan, jika terjadi peningkatan jumlah pelanggan, kira-kira seperti apa. Nah, ini adalah debit yang tersedia di sumber air, yaitu sekitar 0,89 liter per detik. Jika dengan sumber yang sama, sumber yang tetap, kira-kira jumlah pelanggan yang mampu terlayani adalah, kalau skenario 37% bocor, yaitu sekitar 102. Berarti sekitar ada 30, kita bisa menambah 30 pelanggan gitu ya, dengan kondisi yang sekarang. Ini ada beberapa skenario yang lainnya. Tetapi ketersediaan air ini tentunya juga harus dilihat dari segi tinggi energinya. Nah, apakah tinggi energi di sumber air itu bisa sampai ke warga atau tidak? Jadi kami lakukan kajian dengan menggunakan simulasi EPANET. Nah, kami peroleh dari 2 jaringan ini ada beberapa lokasi yang memang tidak tinggi energinya tidak memenuhi syarat minimum dari Permen PU, yaitu 10 meter. Dan dari sini bisa ada kemungkinan atau risiko air itu tidak sampai, ya, khususnya apalagi pada saat musim kemarau. Air itu walaupun volumenya banyak tetapi tidak sampai ke warga. Nah, dari kajian yang sudah kami peroleh, maka diputuskan adanya pembangunan sumber air baru, dan di sini
pengelola Okam Tirta Lestari mengajak warga setempat bersama-sama bergotong royong melaksanakan pembangunan bangunan penangkap mata air. Nah, ini untuk melindungi sumber air, kemudian pembangunan reservoir untuk menampung air yang diambil dipompa dari mata air, dan kemudian melaksanakan jaringan baru dari reservoir menuju ke rumah warga. Nah, air baru pipa yang ditampilkan di sini adalah contoh pipa HDPE. Nah, dari pelaksanaan pembangunan sumber air baru ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan air dari kelompok air bersih Tirta Lestari. Demikian hasil pengabdian yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.